Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat berjumpa di pelajaran PJJ pada hari ini. Baiklah siswa semuanya, semoga kalian pada sehat semua. Begitu juga hendaknya Bundu di rumah. Siswa, sekarang kita masuk kepada materi bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri atas pengertian peraturan perundang-undangan nasional dan yang kedua tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa itu dapat siswa mampu memahami pengertian peraturan perundang-undangan nasional dan siswa mampu menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pengembangan nilai karakter yang akan kamu ketahui, pertama, mampu bersikap toleransi terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, bersikap patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, mampu menerapkan prinsip kerjasama dalam membuat aturan. Baiklah siswa-siswa, yang akan kita lihat di dalam materinya, hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu 1. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 2. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 3. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi.
Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia menurut Bagirman antara lain: 1. Merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. 2. Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali baik dari segi formal maupun dari segi materi buatannya. 3. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal dan eksternal. Kalau fungsi internal terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal, peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Yang perlu diingat atau tugas yang akan kamu kerjakan, untuk lebih jelasnya kalian baca buku paket bab 3 halaman 51 sampai dengan 56 dan buku LKS halaman 16 sampai dengan halaman 18 menjawab soal-soal pilihan ganda. Nah, untuk hari ini kita tutup kegiatan belajar dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuamu yang telah membantu kalian belajar. Semoga kegiatan belajar pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.